Tahapan yang keempat adalah proses rekrutmen tim agar bisnis pecel lele kita bisa laris manis. Kenapa proses rekrutmen tim ini penting? Karena tim yang hebat itu menjadi kunci kesuksesan dalam sebuah usaha. Ketika rekrutmen yang buruk misalnya, tentu misalnya biaya tinggi, ada konflik internal, dan banyak kerugian-kerugian yang kita dapatkan. Tujuannya adalah kita bisa menemukan tim yang tepat di waktu yang tepat. Contohnya seperti apa? Ketika bisnis kita sudah laris manis, harus ada bagian kepala misalnya, atau harus ada bagian pelayanan, atau harus ada bagian quality control, agar bisnis kita terus terjaga dalam pelayanan. Konsistensi rasanya itu terus terjaga. Ketika kita bisa melakukan proses rekrutmen yang baik, ini kita akan bisa menentukan kualitas layanan dan produk yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya kita bisa menjaga konsistensi rasa dan pelayanan excellent karena tim ini bisa menjalankan SOP dengan baik. Lalu yang kedua, kita bisa efisiensi operasional. Dengan tim yang solid, operasional berjalan dengan lancar. Dan mungkin misalnya tidak adanya turnover akhirnya menghabiskan waktu di proses rekrutmen. Yang ketiga, membantu pertumbuhan bisnis. Dengan tim yang baik, SOP yang dijalankan, bisnis ini bisa semakin melesat, menciptakan budaya kerja yang sehat. Ketika tim bisa menjalankan nilai-nilai apa yang kita sampaikan, lalu akhirnya budaya kerja positif, kita bisa bisnis ini semakin baik. Lalu yang terakhir, meningkatkan reputasi bisnis. Ketika pelayanan, produk ini terjaga, akhirnya bisnis ini bisa menjadi reputasi yang baik. Orang ingin kembali lagi karena first impression ketika datang ini memuaskan. Nah, selanjutnya kita akan sampaikan 4 langkah rekrutmen agar kita bisa melakukan proses rekrutmen yang baik dan mendapatkan tim sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang pertama, kriteria. Kita harus menentukan kualifikasinya misalnya. Berdasarkan apa? Mungkin berdasarkan nilai-nilai apa yang kita inginkan. Misalnya, kita menginginkan tim yang bertanggung jawab, gesit, jujur. Kita turunkan kepada kualifikasinya. Lalu, libatkan tim. Tim yang seperti apa? Misalnya tim yang lama. Tim yang lama ini kita menjadi pendamping kita agar kita bisa menentukan juga siapa yang ingin kita cari, seperti apa orangnya. Lalu seleksi. Harus kita buat alurnya detail seleksinya. Misalnya proses rekrutmennya ini mulai dari assessment pada CV yang diberikan oleh rekruter. Lalu kita coba dengan cara proses rekrutmen interview, lalu dengan proses rekrutmen training misalnya. Kita buat training yang detail. Misalnya kita ingin merekrutmen tim masak kitchen. Kita coba dulu, bisa tidak masaknya sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak. Kalau di waiters, bisa tidak melayani dengan baik, apakah orang ini bisa melakukan pelayanan yang excellent, atau ketika di kasir apakah bisa komunikasi dengan baik, lalu pencatatannya detail, dan sebagainya. Kiranya seperti apa sih proses rekrutmen atau membangun tim yang ideal? Itu kita mulai dari turunkan dari nilai-nilai apa yang ingin kita jalankan. Misalnya kita menginginkan buka jam tepat waktu, akhirnya kita mencari orang yang harus disiplin terhadap waktu, dan kita buka sampai larut malam karena behavior atau kebiasaan orang makan di pecel lele atau di penyetan ini sampai malam. Akhirnya kita butuh orang yang bisa kerja sampai malam, punya pengalaman di F&B, di waiters, di kitchen, agar runningnya bisnis itu ketika mau mulai ini lebih siap, lebih baik. Lalu harus ramah dan cekat dalam melayani, karena kita harus proses masak sampai proses pelayanan ini cepat.
dan ramah terhadap customer agar mendapatkan pelayanan yang excellent seperti nilai-nilai yang ingin kita bangun. Lalu bersih dan menjaga kebersihan orangnya. Karena kita ingin menentukan bisnis pecel lele walaupun bisnis pinggiran ini higienis. Terus niat kerja yang paling utama. Biar orang ini kerja itu tidak asal coba-coba saja. Jadi beneran mempunyai orientasi kerja. Lalu tantangannya seperti apa sih kiranya ketika proses rekrutmen di bisnis pecel lele ini mungkin ya tingginya turnover keluar masuk karyawan karena banyak yang mau coba-coba saja ternyata tidak cocok. Nah, ini kan harus kita tentukan orang-orang mana yang kita pilih agar tidak coba-coba misalnya. Lalu minimnya skill dan attitude kerja. Ketika skill ala kadarnya tidak mau belajar, akhirnya kita mendapatkan tim yang kurang ideal. Bisa jadi juga dengan orang yang bisnis yang hingga larut malam, kita nggak mudah mendapatkan orang yang mau kerja sampai dengan malam hari. Ini bagian dari tantangan juga. Lalu yang terakhir, kita harus membuat SOP dan KPI agar bisa melakukan controlling. Walaupun di bisnis pecel lele ini, ketika kita membuat SOP yang detail, ini tentu akan menghasilkan konsistensi rasa yang baik atau pelayanan yang excellent. Apalagi kita sampai membuat KPI, Key Performance Indicator. Akhirnya tim di lapangan ini bisa menjalankan nilai-nilai atau SOP sesuai apa yang kita tentukan. Nah, cara menentukan kandidat yang sesuai yang kita inginkan ini kiranya seperti apa sih? Ada banyak cara, misalnya rekomendasi dari karyawan, tentu kita juga harus lakukan assessment atau interview ulang, apakah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu dari loker Instagram, loker Twitter, loker Facebook, kita coba semua. Nanti kita harus ada proses assessment, proses interview agar apa yang kita cari ini sesuai dengan apa yang kita inginkan atau bekerja sama dengan lembaga-lembaga itu juga kita bisa lakukan. Caranya seperti apa sih? Kita bisa lakukan interview dan seleksi. Tipsnya seperti apa? Interview misalnya langsung di lokasi, disesuaikan juga dengan posisinya. Jadi orang tahu, oh tempat kerja saya itu di sini. Lalu misalnya kasir, kita coba komunikasikan sebagai kasir ini seperti apa, atau kita cari kitchen, bisa masak apa gitu. Lalu pertanyaan situasional juga bisa kita lakukan. Misalnya kalau kita mencari waiters, bagian frontline, kalau ada pelanggan komplain ini, apa yang kamu tanggapanmu seperti apa misalnya. Jadi kita tahu point of view dari customer ini sesuai dengan nilai-nilai yang kita inginkan tidak. Kita juga bisa uji keterampilan dasar, misalnya tadi kitchen ya masak, lalu kasir yang menghitung uang secara sederhana atau melakukan komunikasi dengan customer, waiters dengan cara pelayanannya seperti apa. Kita juga bisa amati gesturnya, antusiasmenya calon ini seperti apakah, apa niat kerja, lalu attitude-nya, ini apakah orang ini baik, ataukah tidak sesuai dengan nilai-nilai yang akan kita bangun. Yang selanjutnya, untuk kita yang ingin tumbuh besar di bisnis pecel lele ini, kira-kira bagaimana organisasinya? Atau di bisnis penyetan lalapan akang saya ini seperti apa sih? Walaupun mungkin di awal kita sebagai CEO, Chief Everything Officer, semua kita jalankan. Kita tentu tahu operasional flow-nya dari awal sampai akhir ini seperti apa. Kebutuhan tim itu seperti apa. Tapi ketika kita ingin bisnis ini semakin besar atau menambah cabang, kita harus membangun organisasi yang ideal. Agar kita tidak banyak kontrol di teknis, tapi kita bisa memikirkan hal-hal yang lebih strategis lagi. Misalnya dari level yang paling atas atau kita sebagai owner, kita tentu menjadi pengambilan keputusan yang utama. Kita juga bisa merangkap manajer mungkin di awal. Tapi ketika kita sudah keuntungannya banyak, lalu trafficnya tinggi, kita bisa menggunakan kepala operasional atau kepala manajer.
Yang itu untuk mengatur flow kerja harian dari mulai buka sampai tutup. SOP-nya berjalan dari opening sampai closing. Itu tim operasional yang atur. Bertanggung jawab juga misalnya terhadap stok, lalu kebersihan, SDM, stok opnam, semuanya ini kita delegasikan kepada kepala operasional. Lalu kita juga punya KPI, misalnya dia dalam satu hari harus 3 jam di lapangan, entah itu sebagai waiters, entah itu sebagai kitchen, entah itu sebagai dishwasher atau apapun itu, agar mungkin dia mengetahui persoalan-persoalan di lapangan. Lalu ada head kitchen atau koki utama yang itu untuk memastikan konsistensi terhadap rasa. Jadi ketika ada komplain terhadap kualitas produk, itu tanggung jawabnya sebagai head kitchen. Jadi head kitchen itu bisa mengatur bagaimana produk ini keluar, ini disajikan sesuai dengan SOP yang ada, atau bisa juga membantu untuk melatih tim-tim yang ada di lapangan. Kalau di tempat kita penyetaan lalapan akang misalnya, dengan traffic yang tinggi, head kitchen ini tidak di teknis, tapi dia misalnya di checker. Jadi ketika produk itu sudah jadi, memastikan apakah kualitas produk ini sudah sesuai SOP dari tampilannya, dari tingkat kematangannya, dari kualitas produknya. Nah, ini bisa kita jalankan. Lalu bisa juga ada tambahan tim frontline yang bertanggung jawab dari pelayanan atau asisten kepala misalnya, yang dia didelegasikan untuk bertanggung jawab pelayanan ini sesuai dengan SOP dan nilai-nilai yang kita bangun. Yang selanjutnya kita akan sampaikan cara rekrutmen yang efektif, seperti yang dilakukan di penyetaan lalapan akang misalnya. Yang pertama tentu tahap persiapan. Kita harus buat dulu job desk-nya seperti apa, SOP-nya seperti apa untuk divisi-divisi yang kita inginkan. Kualifikasinya harus jelas sesuai dengan nilai-nilai yang kita bangun. Lalu siapkan formulir lamaran sederhana misalnya. Apakah walk-in interview, mau datang di lokasi, ataukah melalui digital marketing, melalui email atau WA misalnya. Kita juga harus tentukan shift-nya. Ketika kita buka 12 jam, shift 1 jam berapa, shift 2 jam berapa, atau bahkan teman-teman mau mempunyai value membuka 24 jam, kita tentukan juga shift-nya. Lalu upahnya berapa, bonusnya seperti apa, tentu harus kita sampaikan nantinya ketika proses rekrutmen interview itu berjalan, agar bisa sesuai dengan apa yang diinginkan bersama. Lalu kita juga pilih platform rekrutmennya. Misalnya kita membutuhkan di level yang low, seperti kasir atau waiters, itu kita hanya grup WA aja, atau Facebook lokal, atau Instagram loker, poster, dan sebagainya. Tapi ketika kita membutuhkan tim yang di level middle atau di level high seperti manager atau kepala, kita harus pilih platform yang lebih tinggi, seperti misalnya di Glints atau di Jobstreet atau di platform-platform lainnya. Nah, yang kedua, tahap seleksi. Kita harus lakukan screening awal yang pertama. Apakah sudah sesuai dengan kualifikasi yang kita inginkan? Misalnya kita untuk di waiters, kita membutuhkan umur yang muda agar gesit. Tapi kalau untuk di kitchen kita tidak membutuhkan umur, nah itu bisa kita screening umurnya, domisilinya, agar misalnya rekruter-rekruter yang kita inginkan ini lokasinya itu tidak jauh dari lokasi yang kita inginkan. Lalu jam kerjanya, pengalamannya juga bisa menjadi pertimbangan. Lalu sesederhananya ditanyakan, kenapa sih teman-teman tertarik kerja di sini gitu. Agar tahu point of view dari mereka ini seperti apa. Yang kedua, kita interview langsung. Kita buat checklist pertanyaan-pertanyaan agar kita mendapat gambaran dari rekruter-rekruter yang kita interview. Misalnya, kenapa berhenti pekerjaan di sebelumnya? Jangan-jangan ada masalah di sana, atau
ternyata orangnya mudah bosen, itu kan menjadi pertimbangan-pertimbangan kita. Lalu yang kedua, kalau disuruh malam hari, ini ada kendala enggak? Karena kita membutuhkan malam. Jangan jangan sampai ketika kita sudah memilih ternyata dia keberatan untuk buka jam malam, akhirnya tidak sesuai dengan SOP yang kita berikan nantinya. Lalu kita juga bisa tanya apa yang kamu harapkan kerja di sini. Agar kita mendapatkan point of view dari mereka. Contohnya misalnya saya ingin mempunyai jenjang karir di sini dan ternyata kita mempunyai bisnis plan bercabang-cabang. Lalu yang selanjutnya uh, kita kondisi kerjanya misalnya. Uh, kita mencari waiters. Apakah kamu sanggup berdiri lama karena trafficnya tinggi? Kalau misalnya pelanggan ramai, apa yang kamu lakukan? Itu pertanyaan-pertanyaan itu tentu akan menjadi mind blowing kita yang bisa mendapatkan kesimpulan-kesimpulan untuk menentukan pemilih. Simulasi situasi misalnya, kalau pelanggan marah karena pesanan lama, kamu mau jawab apa? Kalau teman kerjanya lambat, gimana kamu bersikap gitu? Itu akan mendapatkan misalnya attitude-nya seperti apa sih orang ini, lalu bagaimana sih penanganannya, itu akan menjadi tolak ukur atau indikator kita menentukan calon tim kita. Terus kita juga bisa opsionalnya tes praktek. Kalau waiters membersihkan meja atau kalau tim produksi memotong bahan, menyajikan sambal, kalau tim kitchen mencoba memasak dan sebagainya. Yang selanjutnya kita harus melakukan checklist ulang dari apa yang sudah saya paparkan agar kita bisa mendapatkan tim sesuai dengan apa yang kita harapkan, dari mulai proses rekrutmen sampai dengan nantinya running bisnis dengan tim-tim yang sudah kita tentukan. Kita coba buat deskripsi kerjanya, sudah detailkah? Lalu tentukan jam kerjanya dan sistem shiftnya itu seperti apa. Lalu siapkan dulu pertanyaan-pertanyaan interviewnya ini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tim seperti apa yang kita inginkan, posisi apa yang kita inginkan. Lalu sediakan form lamaran misalnya dan fotokopi identitas. Kita juga bisa lakukan uji coba kerja minimal 3 hari. Apakah seperti apa di 3 hari ke depan ini, sudah sesuai dengan yang kita harapkan belum? Kita juga bisa buat tulis kontrak kerja sederhana, baik mungkin harian, mingguan atau bulanan, agar ada komitmen bersama dengan calon rekrutmen, dengan calon rekruter ini sesuai dengan yang kita harapkan. Lalu kita juga bisa siapkan absensi, ataukah itu dengan sistem ataukah konvensional. Aturan kerja juga harus kita buat detail, tertulis, begitu juga dengan SOP-nya. Setelah kita melakukan proses rekrutmen, tentu di akhir kita harus melakukan juga proses training. Tujuannya apa sih training karyawan baru ini? Yang pertama tentu mempercepat adaptasi kerja, agar nanti ketika sudah kerja reguler, ini bisa sesuai apa yang kita inginkan, sesuai dengan SOP dan nilai-nilai yang kita harapkan. Lalu juga menstandarisasi kualitas pelayanan dan produk, karena itu sebagai fundamental dari bisnis kuliner. Yang selanjutnya juga mencegah kesalahan fatal saat kerja. Jadi biar ada mitigasi kesalahan-kesalahan. Yang terakhir, membentuk budaya kerja positif sejak awal. Jadi kita harus menyampaikan apa saja nilai-nilai yang kita inginkan, SOP kerja seperti apa. Nah, selanjutnya kita bisa lakukan proses training hingga 4 tahapan atau 4 hari agar calon tim ini bisa mengetahui operasional flow yang ada. Di hari pertama kita lakukan orientasi dulu dan pengenalan. Misalnya pengenalan struktur tim, siapa atasannya,
aturan kerja seperti apa, jam masuk, absensinya seperti apa, seragamnya, jam istirahatnya, SOP-nya seperti apa, dari mulai kebersihan, produksi, sampai dengan closingnya. Lalu kita bisa lakukan juga tur lokasi dari dapur, dari kasir, dari area makan, dan di akhir kita bisa lakukan penandatanganan kontrak kerja. Mungkin bisa dimulai dari mingguan atau bulanan juga. Nah, di hari kedua kita bisa lakukan juga training pelayanan pelanggan. Cara menyapa pelanggan seperti apa? Ramah, sopannya, cepat tanggapnya, prosedur pengambilan pesanannya seperti apa, transaksinya dengan customer seperti apa, menangani atau handling komplain ringan ini seperti apa ketika pesanan lama, apa solusinya, ketika salah menu, apakah solusinya seperti apa harus ada komplimen yang kita berikan, lalu etika kerjanya, tidak duduk saat ramai misalnya, atau tidak main HP ketika kondisi ramai, atau saat kerja, menjaga sikap dengan customer ini seperti apa. Lalu di hari ketiga bisa kita lakukan juga di produksi atau di dapur, cara memotong bahannya, menyimpannya, agar tidak terjadi bahan terbuang. Proses marinasinya itu seperti apa, misalnya di produk ayam, di produk lele, di produk jeroan, penyimpanan sambalnya seperti apa, teknik menggorengnya itu agar cepat, efisien itu seperti apa, agar konsistensi rasa terjaga seperti apa, standar platingnya ini harus bagaimana. Lalu praktek mencuci alat dapur ketika sudah selesai agar sanitasinya terjaga, kebersihannya terjaga, sesuai SOP yang kita berikan itu seperti apa. Lalu di hari keempat juga kita bisa lakukan evaluasi hingga trial mandiri. Karyawan menjalani tugas sudah sesuai belum? Kita lakukan uji mandiri tanpa pendamping misalnya. Nanti kita lakukan penilaian dari tim atasannya, headnya, atau SPV-nya, atau operasional manajernya. Kecepatan kerjanya sudah sesuai dengan nilai-nilai yang kita bangun belum? Kerapihan dan kebersihannya sudah sesuai belum? Attitude-nya terhadap tim dan pelanggan ini sudah sesuai dengan nilai-nilai atau SOP yang kita bangun belum? Lalu kita bisa lakukan feedback langsung dan koreksi kepada tim. Kekurangannya kamu seperti ini, ke depan kamu harus seperti ini. Kamu sudah baik dalam menjalankan, harus dijaga dan sebagainya. Lalu kita bisa lakukan keputusan lanjutan kerja. Apakah tim ini sudah sesuai yang kita harapkan atau ternyata masih banyak kekurangan? Kalau ternyata kekurangan, bisa kita lakukan retraining ulang. Di bagian mana sih kekurangannya? Gitu. Nah, dicek di akhir, teman-teman bisa lakukan checklist training. Yang pertama, sudah tahu struktur organisasi dan peran tim masing-masing tim ini, sudah memahami secara detail belum? Lalu sudah paham belum aturan kerja dan SOP dasarnya, agar ketika nanti melakukan kerja ini sudah sesuai dengan yang kita harapkan? Lalu bisa melayani pelanggan dengan baik belum? Bagaimana cara pelayanan yang baik dan pelayanan yang bagus itu seperti apa? Pelayanan yang excellent itu seperti apa? Lalu kita coba, pernah belum praktek masak atau plating produk, agar ketika sudah running kerja ini sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan, sudah perform secara kinerjanya. Dan di akhir kita bisa uji coba dan evaluasi oleh atasannya, oleh headnya mungkin, atau oleh SPV dan operasionalnya. Insight-nya adalah bisnismu itu hanya sekuat orang-orang yang kamu izinkan berada di dalamnya. Jadi ketika teman-teman mendapatkan tim yang solid, tim yang ideal, tim yang bisa menjalankan SOP dengan yang kita harapkan, nilai-nilai usaha yang kita inginkan, tentu bisnismu bisa melesat sesuai dengan apa yang kamu inginkan.